selamat datang di Geopark Siloke. Jadi Geopark Siloke ini adalah salah satu geopark yang beberapa tahun belakangan itu viral dan menurut saya salah satu geopark yang pernah saya datangin. Ini adalah salah satu geopark yang bagus banget dan terutama untuk orang-orang geologi ya. Ini adalah salah satu lokasi yang sangat recommended untuk kita datengin, dan keragaman geologi plus bentukan bentang alam, morfologi dan ini segala macamnya luar biasa. Nah, jika kita berkunjung ke Muara Siloke ya, atau ke Siloke Geopark, ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungin, dan ada salah satu tempat yang sangat ikonik jika kita menuju ke sini. Kenapa saya bilang ikonik? Terutama untuk masyarakat kebumian, ya, buat teman-teman yang banyak sekali bekerja dengan batuan-batuan yang berumur pratersier, batuan-batuan tua, khususnya batuan-batuan penyusun daripada Pulau Sumatera dari waktu ke waktu. Geopark Siloke menjadi salah satu tempat yang ideal untuk kita kunjungin. Nah, kali ini kita ada di salah satu tempat yang paling ikonik. Kenapa saya bilang paling ikonik? Karena jika kita berbicara urut-urutan dari tua ke muda, di tempat kita sekarang ada di sepanjang bantaran sungai Kuantan ya, jadi Batang Kuantan ya. Kita sekarang ini berdiri di batuan yang sangat tua. Jadi kalau dari beberapa literatur dan referensi, umur batuan ini adalah di sekitar Permian atau sekitar lebih dari 200 juta tahun ya. Dan ketika kita memandang ke belakang kita di kejauhan ya, di kejauhan itu nampak, kita bisa melihat ya morfologi berwarna hijau, berwarna keputihan diselimuti vegetasi kehijauan ya. Itu adalah unit stratigrafi yang lebih muda yang membentuk, kalau kita lihat sekilas gitu ya, membentuk seolah-olah mirip dengan kenampakan morfologi Kars. Nah, kita akan kulik nih, mulai dari tempat ini dan ke tempat di belakang kita nantinya. Stay tune. Oke, jadi di lokasi yang pertama ini, apa sih yang menarik, yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati gitu ya. Yang pertama jelas, kalau kita datang ke lokasi ini, teman-teman akan disuguhi hamparan singkapan batuan beku. Kita mengenalnya sebagai granit. Ya. Jadi tidak banyak singkapan granit ya kalau kita berbicara di Indonesia, apalagi di ini. Tetapi kalau kita berkunjung ke Sumatera cukup banyak. Dan ini adalah singkapan granit yang menurut saya adalah sangat ideal. Kenapa ideal? Kita tidak hanya berjumpa dengan batuan granit sebagai batuan, tetapi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah kenampakan bagaimana tubuh daripada singkapan batu granit ini ya. Granit ini tuh dicacah-cacah oleh rekahan, atau kita menyebutnya fracture granite ya. Nah, fracture granite atau rekahan di batuan granit ini informasinya sangat penting ya. Saat ini buat teman-teman gitu ya, banyak teman-teman kita yang bekerja di eksplorasi hulu migas gitu kan ya. Ekivalen daripada kenampakan batuan granit dengan banyak fracture ini itu banyak dicari. Bahkan di beberapa tempat, kalau kita ke Sumatera Tengah ya, di cekungan Sumatera Tengah atau di sekitar dekat-dekat sini cekungan Ombilit, play fracture granit ini merupakan salah satu play di dalam konteks petroleum system yang sudah terbukti. Nah, jadi salah satu poin menarik ya yang bisa kita dapatkan ketika kita berkunjung di tempat ini adalah fenomena dari fracture granit. Oke, jadi selain granit ya, ada fenomena lain juga, atau ada objek observasi lain yang nggak kalah menariknya kalau kita berkunjung ke tempat ini. Apa itu? Teman-teman bisa ngelihat di belakang ya, di kejauhan ya. Tadi saya sudah singgung bahwa kita bisa lihat ya, ke arah belakang saya ini ya, kita bisa melihat bentukan morfologi yang ekstrim. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena antara granit ini yang ada di dasar sungai ya, topografinya dengan topografi batuan yang ada di belakang kita itu kontrasnya beda sekali. Nah, di belakang kita itu adalah unit batuan pratersier yang berbeda sekali, yaitu batu gamping. Oke. Secara stratigrafi di banyak literasi
secara urut-urutannya adalah kita menuju ke unit yang lebih mudah. Jadi di beberapa literasi disebutkan bahwa batu gamping ini adalah batu gamping yang berumur Permian Triasik gitu kan ya. Nah, yang menarik nantinya ya, yang akan kita lihat ya, yang bisa kita lihat pertama dia adalah masih berupa batu gamping. Artinya meskipun batuannya tua ya, ternyata secara litologi dia masih menunjukkan material asalnya atau masih berupa batuan, masih kita bisa melihat teksturnya, kita masih bisa melihat fosil-fosilnya. Nah, yang paling penting berikutnya adalah selain kita bisa melihat tekstur dan properti dari batuan itu, batu gamping yang di sana. Di tempat ini terkenal dengan daerah atau kawasan 1000 ngalau atau kawasan 1000 gua. Nah, artinya apa? Begitu kita punya gua, kita punya yang namanya indikasi daripada karstifikasi. Nah, karstifikasi batu gamping ya, batuan dasar itu mempunyai informasi yang penting. Jadi kita yang bekerja di eksplorasi, terutama eksplorasi hulu migas, kombinasi itu tadi merupakan salah satu poin-poin yang biasanya kita kulik ya, kita cari dan kita exercising di bawah permukaan. Nah, nampaknya lokasi ini ya secara keseluruhan memberikan kita banyak contoh yang bisa kita jadikan analog untuk kita aplikasikan ke bawah permukaan di beberapa cekungan yang mungkin mirip punya kondisi geologinya.